wabarakatuh. Halo sahabat Pembatik, perkenalkan saya Helmira Sari Harahap, sahabat teknologi Kalimantan Timur 2024. Saat ini saya bertugas sebagai guru fisika di SMA Negeri 2 Penajam Pasar Utara. Pada vlog kali ini saya ingin berbagi praktek baik implementasi Pilih Si Cantik buat murid jadi aktif. Pilih Si Cantik merupakan akronim dari pembelajaran inquiry learning berbasis kecanggihan TIC. Praktek baik ini sudah saya laksanakan pada murid 11-3 SMA Negeri 2 Penajam Pasar Utara tahun pelajaran 2024-2025. Pada tahap awal, saya terlebih dahulu melakukan asesmen awal pembelajaran untuk mendapatkan data terkait gaya belajar peserta didik. Dari proses ini, saya mendapatkan data pada murid dengan gaya belajar auditory sebesar 27%, murid dengan gaya belajar visual sebesar 47%, dan murid dengan gaya belajar kinestetik sebesar 29%. Setelah mendapatkan data tersebut, selanjutnya saya menyusun strategi pembelajaran inquiry learning berbasis kecanggihan TIC. Untuk mengawali pembelajaran, saya terlebih dahulu melakukan asesmen kesiapan belajar murid terkait ketersediaan pulsa, gawai, atau laptop. Pada kegiatan inti, saya menggunakan sintak pembelajaran inquiry learning yang dimulai dari orientasi. Pada kegiatan orientasi, saya menyampaikan materi yang akan dipelajari dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saya mengorganisasi kelas menjadi 7 kelompok. 2 kelompok dengan gaya belajar auditory, 3 kelompok dengan gaya belajar visual, dan 2 kelompok dengan gaya belajar kinestetik. Langkah berikutnya adalah merumuskan masalah. Pada kegiatan merumuskan masalah, saya mengarahkan peserta didik pada suatu masalah dengan menayangkan video terkait fenomena-fenomena alam yang memerlukan pemecahan. Kemudian, saya mengajak murid untuk mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang ada. Langkah selanjutnya adalah mengajukan hipotesis. Pada kegiatan mengajukan hipotesis, murid diajak menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Kemudian, peserta didik diajak untuk merumuskan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi dan data. Pada kegiatan ini, murid mencari informasi terkait tekanan hidrostatis, tekanan mutlak, dan hukum utama hidrostatis, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengumpulkan informasi, murid menggunakan multimedia pembelajaran interaktif fluida statis berbasis Android yang saya kembangkan sendiri atau melalui sumber belajar lainnya yang relevan. Setelah informasi dan data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis. Pada kegiatan ini, murid diarahkan untuk melakukan eksperimen sederhana dengan memanfaatkan data yang telah mereka peroleh untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Dalam kegiatan ini, guru berperan sebagai fasilitator. Pada kegiatan eksperimen, murid dengan gaya belajar auditory dan gaya belajar visual diarahkan untuk melakukan eksperimen menggunakan virtual lab simulasi yang dapat diakses melalui gawai atau laptop yang peserta didik miliki. Untuk peserta didik, gaya belajar kinestetik diarahkan untuk melakukan eksperimen menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, peserta didik menganalisis data yang telah didapat. Langkah terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Pada kegiatan ini, murid mendeskripsikan temuan yang telah diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis, sehingga dapat mencapai kesimpulan yang akurat. Kemudian, murid mempresentasikannya di depan kelas. Pada kedalaman 2 meter, tekanannya sama dikuas permukaan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda. Secara matematis dapat kita nyatakan sebagai berikut. Pada akhir pembelajaran dilakukan asesmen formatif dengan memberi evaluasi berupa latihan soal untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada bagian ini, saya memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif fluida statis yang telah saya kembangkan. Selanjutnya, peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dengan memanfaatkan Google for Education. 3. Satu kata untuk pembelajaran hari ini, menyenangkan. Terima kasih Bu Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Raisya
Pasti. Hari ini kita melakukan pembelajaran bersama dengan Bu Nina. Kita belajar menggunakan multimedia dan pen simulasi. Pembelajaran hari ini sangat seru. Makasih Bu Nina. Hasil dari pembelajaran inquiry learning bukan dilihat dari sejauh mana murid menguasai materi, akan tetapi dilihat dari sejauh mana murid beraktivitas dalam mencari dan menemukan sesuatu. Kita harus menanamkan bahwasanya guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi murid. Era digital seperti saat ini, tentunya guru harus cerdas dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menuntun murid berkembang sesuai kodrat zamannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat teknologi.